Oke, kembali lagi selamat datang di Tipot Podcast, podcastnya favorit anak UPH dan anak umum juga boleh sebenarnya, nggak ada larangan ya. Hari ini, di episode kali ini kita sudah bersama teman-teman baru yaitu Perling dan juga Fernando. Halo, halo. Halo Hai, Kak hai. Ivan. Halo. Apa kabar kalian berdua di masa apa ya? PPKM bisa kita bilang ya. Kan baru ada peraturan baru lagi dari pemerintah. Kita harus menjalani PPKM darurat. Kalau dari saya Gimana sih kabar baik nih? Kak ya. Baik, Baik sih oke, Kak. oke. Kalau kabarnya Kak Isa sama Kak Firly sendiri gimana Kak di masa PPKM ini? Baik kok. Aku Semuanya aman-aman berjalan aja. lancar. Iya, Hmm. untungnya semua berjalan lancar ya. Nah, mungkin dari teman-teman podcast Etipod belum ada yang tahu, mungkin baru ada yang tahu. Jadi mungkin Perling dan Fernando boleh memperkenalkan diri dulu gitu. Kayak Oh background boleh Kak. kalian gitu. Mungkin dari Fernando Oh, dulu deh. Oke Kak. Hmm. Perkenalkan nama saya Sanur Santo, saya selaku content writer dari Indonesian Media. Oke. Kalau Perling dari mana? Halo semuanya, kalau saya Perling, saya udah jadi copywriter sama brand strategy sekitar 3 tahun terakhir ini, jadi lebih kurang bisa membagi insight di sini. Oke. Nah, Fernando sama Perling ini background-nya dulu kayak waktu kuliah atau sekolah ada berhubungan nggak dengan kerjaan yang kalian lakukan sekarang? Oh, kalau dari saya sendiri sih background itu saya bukan dari mahasiswa sastra, jurnalistik maupun dari komunikasi ya. Soalnya kan kalau dari background itu kan merupakan jadi salah satu diri dari content writer. Saya itu sendiri kan mahasiswa teknik informatika gitu kan. Oh, dari sistem informatika ya? Ya dari teknik informatika. Oh, teknik informatika. Bisa lari ke Ya. sini tuh gimana ceritanya, Fernando? Karena pas awalnya itu sih coba-coba aja sih kak. Oh, coba-coba berhadiah berarti ya? Iya. Oke, kalau Perling apakah juga coba-coba berhadiah atau ada emang background sastraan atau apa itu? Sebenarnya aku tuh belum kuliah, karena aku belum 20 saat ini. Jadi, Oh iya. Iya kak. Oke, Maaf. oke. Oke. Jadi aku tuh punya dulunya itu mulai dari artikel writing di satu perusahaan di Medan, dan aku jadi article writer pertamanya. Bahkan belum ngerti copywriter itu apaan pada saat itu. Nah, karena mereka bilang, oh kamu jadi copywriter aja di perusahaan ini. Aku kan belum tahu copywriter itu apa. Ya udah, aku akhirnya research dan belajar. Pas itu masih belajar dikit-dikit aja. Tapi seiring berjalannya waktu, aku udah mulai mengerti copywriter itu apa, dan makin banyak lah, kayak udah setiap kali gajian itu belajar lagi dan akhirnya mengerti konsep copywriting itu bagaimana. Dan ya secara luas belajar copywriting itu ya sebenarnya otodidak, tapi karena satu case dan satu case lainnya belajar, dan akhirnya gini rupanya cara nulis copy yang converting gitu sih kira-kira. Oh, berarti dari awal memang belum ada background yang apa ya, pendidikan untuk copywriter gini, tapi coba aja kerjaan gitu langsung ya. Iya, iya. Oke. Nah, jadi kan aku juga ada pernah dengar copywriter dan ada juga content writer. Nah, itu perbedaannya apa itu? Mungkin Perling dulu boleh jawab. Kalau copywriting itu berfokus lebih ke sales part-nya, dan content writing itu lebih part ke entertaining and educating-nya. Memang di copy juga ada educating, tapi di copy itu ada goal di mana mereka akan trying to convert those people who read the copy. Misalnya ads copy, landing page, dan sebagainya. Tapi kalau content writing itu kan dia lebih spesifik ke konten-konten yang di-create kan untuk orang baca, untuk orang lebih, istilahnya konten itu digunakan untuk raise awareness, dan copy inilah yang akan convince people to say yes to that product. That's my personal opinion about difference between copywriting sama content writing. Oke. Menurut Fernando, apakah sama? Harus beda dong. Kalau dari saya sih, kalau dari content writer itu ya kan, itu biasa sih content writer, banyakkan orang itu menulis konten itu dikarenakan untuk yang menjelaskan itu saat yang lagi happening gitu loh. Kalau saat kita lagi podcast itu kan ada yang happening, tapi kita nggak tahu what's happening gitu. Jadi baru yang content writer itu yang pertama itu dia memberikan informasi. Selain informasi, dia juga bisa memberikan tips-tips ataupun berita-berita yang lain. Kayak misalnya contoh 7 facts how to do this. Misalnya 7 destination do you want to go to if you are in London.
Seperti itu. Kalau untuk copywriting sendiri mungkin sudah dijelaskan kapan sendiri ya. Itu copywriting itu ada dijelaskan untuk tulisan yang dijelaskan untuk kepentingan brand dan perusahaan. Gitu, Oke. Berarti copywriter lebih untuk kepentingan company gitu. Oke. Nah, tugas utama nih dari menjadi copywriter dan content writer tuh apa aja kira-kira? Tugas utamanya, job desk paling nomor satunya itu apa kira-kira? Terserah nih siapa aja mau jawab. Tugas dari content writer, job desk paling utamanya itu yang membuat konten. Ya kita yang pertama itu melakukan research mengenai topik. Apa sih yang mau kita bahas hari ini gitu. Jadi nanti selain itu kita mengetahui apa yang trending, apa yang what's happening gitu hari ini. Seperti mungkin seperti yang Euro 2020 kemarin yang Italia versus Inggris tuh. Jadi job desk pertama itu kita menyajikan informasi-informasi seperti gitu. Kak. Oke. Kalau copywriter? Kalau copywriting juga sama sih, sebenarnya kita juga harus research tentang produk perusahaan, mencari unique selling point dari perusahaan, dan banyak aspek dari perusahaan itu yang bikin, what is it for them. Jadi saat kita menggunakan research, kita juga bukan cuma research tentang produknya, tentang brandnya, tapi apa sih yang bisa di-over selain cuman memberitahu mereka ada fitur-fitur dari produk-produk yang mereka over, dan di sanalah copywriter itu penting. Yang paling penting itu yang pertama research untuk tahu what's in for them. Habis itu kita baru bisa tulis copy yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kita juga harus tahu target market dari produknya dan sebagainya. Nah, menurut kalian berdua, karena kan aku juga baru tahu content writer dan copywriter ini baru-baru sekarang ya, zaman-zaman sekarang. Nah, sepenting apakah peran copywriter atau content writer di dalam perusahaan dan juga mungkin industri gitu? Kalau menurut saya ya Kak, pentingnya content writer tuh lebih tertentu banyak. Yang pertama itu kita dapat stay up to date. Jadi kita dapat memberi informasi itu, ya jadi kita menjadi the fast gitu. Jadi the fast respon dari informasi yang ada happening gitu. Jadi kita memberikan informasi up to date kepada masyarakat atau khalayak umum. Kedua itu kita dapat membangkitkan citra dari brand perusahaan sendiri. Misalnya yang konten yang dibagikan itu, ternyata kontennya ini bagus. Berarti kita membacanya menarik pengunjung untuk baca dari media atau dari salah satu perusahaan yang menawarkan konten tersebut. Yang ketiga itu adalah kita membuat konten yang SEO-able, yang artinya itu konten tersebut itu berada pada top searching dari Google Machine. Jadi gampang dicari oleh beberapa pembaca ataupun yang kita pembaca setia dari perusahaan tersebut, Kak. Oke, kalau menurut Perling gimana? Menurut saya pribadi sih sebenarnya dua-duanya penting. Kayak yang Fernando bilang, SEO itu penting banget. Bahkan di copywriting juga SEO itu penting banget. Misalnya kita tulis satu blog nih. Blog ini punya tujuan untuk converting atau misalnya untuk attract massa. Kalau misalnya di sana kita nggak sekali menjelaskan benefitnya, konten di sini kan harus ada riset kontennya juga dan bagaimana it's valuable for them. Makanya di satu perusahaan itu sebenarnya dua orang ini content writer sama copywriter tuh penting banget. Tapi ada juga orang yang cuma hire copywriter doang untuk ngerjain semuanya. Because in copywriting we also do research about contents ya. Kadang juga ada yang current trends and everything. Itu tujuannya supaya orang bisa lebih relatable aja sama kita. Begitu sih kira-kira. Oke, kalau Perling sendiri pernah kesusahan nggak saat mengerjakan ini? Kayak apa yang mau di-research itu kayak, susah banget nih untuk menjadikannya sebagai, supaya terdeliver ke audiens kalian gitu. Perling sendiri pernah ngerasain gitu nggak? Pernah. Aku punya, sebagai copywriter yang udah 3 tahun, dan aku sering banget kerjasama sama banyak brand-brand luar negeri. Jadi pernah sekali aku dapat klien, itu suruh aku ngerjain sebuah proyek real estate. Jadi copy ini tentang real estate, dan aku nggak punya background sama sekali tentang real estate, nggak ngerti juga real estate itu bagaimana, dan harus tulis copy tentang real estate. Dan setelah satu klien itu, aku meng-review. Kalau misalnya aku baca itu, apakah aku sendiri mau beli rumah dengan satu copy itu? Apakah 6 set copy yang aku tulis itu benar-benar bisa yakinin orang untuk beli rumah? Dan setelah aku lakuin berkali-kali, kayaknya kalau aku sendiri pun kayaknya banyak sih hal-hal yang masih harus aku consider kalau misalnya cuma baca copy itu doang. Dan saat itu juga aku sadar kalau misalnya, real estate itu nggak gampang. Copywriting real estate itu harus dikhususkan. Karena menurut aku itu susah banget sih. Karena rumah itu bukan harga 100.000, 200.000, tapi kayak 100 atau 200 juta ke atas kan. Jadi, it's not easy. So, setelah aku tahu, real estate is not my strength,
aku mulai untuk nggak gitu mencari klien yang mau suruh aku kerja real estate. Like kalau bisa menghindari, tapi pelan-pelan juga aku lagi belajar gimana sih sistem real estate itu supaya kedepannya kalau misalnya ada klien ya kopi itu bisa lebih converting and it's more convincing for people to buy. Oke. Kalau Fernando pernah dapat salah klien nggak? Kayak Perling tadi kan ternyata dia ngambilnya klien real estate, tapi ternyata ribet gitu untuk kita melakukan copywriter ataupun content writer di bidang real estate. Kalau Fernando sendiri pernah nggak? Pernah sih Kak, tapi bukan salah klien itu Kak. Oke, jadi? Pernah itu Fernando dapat satu berita itu, atau satu informasi yang akan diolah dari Fernando sendiri mau ke media itu kan. Ya Fernando agak ragu bahwa, informasi ini kok atau enggak lah ya. Jadi yang salah satu yang paling ditakuti oleh para content writer itu, ya selain melakukan research itu kan sangat susah, itu memakan waktu yang sangat banyak. Yang kedua itu adalah hoax. Jadi kita tidak tahu itu berita itu hoax atau tidak. Oke. Jadi itu yang menjadi kesusahan dari seorang content writer juga. Oke. Jadi menjadi copywriter-nya ada challenge tersendirinya ya pastinya ya. Kayak ya semua kerjaan pasti ada challenge tersendirinya. Nah, cara kalian untuk menjadi seperti sekarang, bisa dibilang copywriter yang handal, copywriter yang handal tuh gimana sih? Cara kalian untuk overcome kayak tadi masalah-masalah tersebut atau mungkin masalah-masalah yang akan datang gitu. How do you overcome those challenges? Kalau buat aku pribadi sih, I will take more cases, more experiences. Karena dari dulu I always try to prospect banyak klien-klien luar negeri kan. And I kinda figure out kalau misalnya orang yang kerja sama aku tuh lebih cocok yang kayak gimana. Nah sekarang aku lagi kerja di satu perusahaan, di satu agency, di mana kita fokusnya ke beauty and health. Nah, itu adalah range yang aku dapatkan experience-nya di tempat kerja aku. Because I work in Australian agency right now. Kalau misalnya dari segi lainnya sih, sebenarnya nggak gitu signifikan sih. Kalau misalnya kita udah kerja ya kerjain aja. Dan as we go on, kita akan menemukan style yang cocok dengan klien kita karena sehebat apapun kita harus pelajari dulu klien kita karena our client have different language, different style, and makanya setiap kita ada klien kita itu harus ngomong like 30 minutes or 1 hours coffee time sama mereka untuk tahu sih sebenarnya style mereka tuh gimana sih, dan akhirnya saat kita udah tahu kita pelajari style mereka, dan hal ini tuh harus kita kasus demi kasus dan copy demi copy kita akan lebih mempelajari psikologi manusia, dan ini adalah advantage psychology students kalau misalnya mereka lulusan psikologi. Oke. Berarti dari mempelajari klien ya supaya kita bisa jadi lebih baik. Memang klien itu nomor 1 di rantai makanan anak-anak agensi gitu. Tidak bisa disalahkan. Kalau Fernando gimana caranya? Lanjut. Boleh diulang dulu Kak pertanyaan Kak. Gimana cara kalian overcome dari kayak tadi kesusahan atau mungkin ada kegagalan atau mungkin ya challenges lah, how do you overcome those challenges in copywriting and content? Makasih Kak. Untuk jadi content writer itu kita seorang content writer itu tidak menulis hanya satu topik, tapi beberapa topik yang akan disajikan. Bisa jadi itu seorang beauty, health, tech, game, otomotif, travel dan lain-lain gitu. Jadi kesusahan itu kan tidak ada semua orang itu mempunyai passion di sana ya Kak. Misalnya seseorang itu si A itu mempunyai passionnya di beauty, tapi dia tidak ada passion sama sekali di travel. Jadi itu salah satu kesusahan yang harus dilatih oleh content writer. Jadi yang untuk mengatasi hal itu ya banyak orang itu melakukan research. Jadi selain research itu dia juga mempelajari hal apa yang akan ditulis terlebih dahulu mengenai topik-topik tersebut, baru nanti disajikan kepada khalayak umum. Oke, kalau dari Fernando berarti lebih mempelajari topik yang apa yang mau kita sampaikan ya. Oke, menarik. Nah, untuk menjadi seorang copywriter ataupun content writer, kira-kira apa sih yang harus kita siapkan dari diri kita pastinya? Mungkin Perling boleh lebih duluan. Mungkin kalau aku, pas kamu mulai itu kamu udah harus punya skill research yang baik, karena itu akan sangat membantu kamu daripada kamu, karena di copywriting kamu nggak boleh punya plagiarisme, kamu juga harus tahu what is the powerful words, makanya kalau misalnya kita belajar di mana-mana, lebih baik mencari course yang udah complete set, jadi kita tahu what is the powerful words, what is the words that will help us a lot pas kita tulis copy-nya, because I only write English copy, jadi itu sih kira-kira yang
aku rasa mengerti. Dan satu lagi communication skill, karena untuk jadi copywriter communicate ke klien, kalau misalnya gak ada communication skill, dulunya pas aku awalnya juga awkward banget. Dan kalau misalnya kita belum punya communication skill, kalau bisa banyak-banyak dulu coffee time sama orang, karena setelah itu kita bisa tahu what is the click point about having conversation with somebody, and then in the end kamu bisa get what your client wants through that conversation, and definitely write copy that fits your needs. Oke. Lumayan banyak juga ya apa yang untuk disiapin ya, untuk jadi copywriter. Kalau dari Fernando, apa kira-kira? Kalau content writer itu ya, untuk paling mudahnya itu, yang pertama itu pandai menulis dalam petik 2. Itu kita harus pandai merangkai dan menulis sebuah artikel. Jadi kita harus tahu, ternyata dalam satu artikel itu kan ada beberapa opening, isi, dan ending. Jadi kita harus tahu, opening itu kita harus menulis apa, ending itu mau nulis apa, maupun dari isi yang harus apa. Yang kedua itu kita harus kreatif. Kreatif itu maksudnya kayak kita harus jadi tahu apa itu produk-produk atau informasi-informasi yang akan kita sajikan pada khalayak umum. Ketiga itu ya kita harus melakukan research yang mendalam. Misalnya research mendalam itu, ternyata berapa sih tentunya, kayak kemarin pas Euro 2020 yang Italia versus Inggris itu kita kan nggak tahu siapa yang menang. Jadi kita harus melakukan research itu dari beberapa pemain, beberapa persentase kemenangan itu, dan kita tidak boleh secara sembarangan menghasilkan hal itu. Jadi kita harus melakukan research. Yang terakhir itu, yang paling penting itu adalah stay update terhadap tren yang sedang berlangsung. Yaitu sebagai seorang content writer itu kita dituntut untuk selalu stay update gitu terhadap what is happening now, what is happening tomorrow, and what is happening next day. Gitu kan. Nah, kayak tadi kan Perling bilang dia udah mengerjakan ini selama 3 tahun ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau Fernando udah berapa lama? 1 tahun setengah ya, Kak. 1 tahun setengah, itu udah lumayan juga sih. Nah, dari selama tahun-tahun kalian mengerjakan ini, apa sih, ada nggak sih pengalaman yang nggak terlupakan, bisa mungkin berkesan baik, mungkin berkesan buruk gitu, ada nggak kira-kira saat kalian mengerjakan ya apa yang kalian kerjakan sekarang, itu copywriter dan juga content writer? Mungkin Perling boleh lebih dulu. Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak ada yang signifikan kali, kecuali yang cerita real estate itu. Karena di beberapa tempat yang setelah aku apply, karena aku sendiri juga freelance, tapi juga kadang-kadang masih mau kerja sama agency and everything. Pas kalau ngobrol sama mereka itu aku selalu ceritain pengalaman real estate ini, biar kedepannya orang aware bahwasannya I cannot write a real estate copy and I don't want to do it. It's because aku nggak mau ngambil kliennya, because I feel like everyone should get the return of their investment. Jadi kalau misalnya kita nulis sebuah copy yang kita nggak di bidang itu, mau research apapun kita bukan ada di bidang real estate itu. Jadi susah banget bagi kita untuk hanya mengandalkan apa yang ada di Google untuk kita jadi patokan. So I will prevent it at all costs, kecuali ke depannya. For example, I work in real estate field and I'm still a copywriter by that time, I probably will go for it. Karena aku udah ngerti, lapangan itu bekerja bagaimana sih untuk real estate. That's for me. Oke. Kalau Fernando gimana? Ada nggak pengalaman yang nggak terlupakan gitu? Ada sih, Kak. Itu pas saat aku baru pertama kali jadi content writer, Kak. Itu pas itu saya nggak ada background sama sekali mengenai content writer. Dia tulisan itu saya kacau sekali, saya jelek sekali. Apapun yang saya tulis itu tidak melakukan research maupun apapun. Dia pada saat itu, ya senior saya tuh bilang kepada saya, ternyata ini nggak boleh ditulis, ternyata ini nggak boleh, gitu kan. Jadi dia memberikan saya arahan yang terbaik, dan dia juga mengajar saya bagaimana cara itu melakukan research itu, baru bagaimana cara itu merangkai kata itu menjadi sebuah lebih benar, bagaimana cara itu membuat isi ending, membuat opening maupun isi dari konten tersebut. Yaitu ya mungkin itu bisa menjadi salah satu pengalaman saya. Ya. Berarti proses pembelajaran tadi ya, yang nggak terlupakan. Proses pembelajaran tadi, ya, Kak. Nah, kalian berdua nih kan menariknya itu nggak ada sama sekali background untuk menjadi seorang copywriter gitu kan. Benar kayak Fernando tadi dari sistem informatika, dan Perling juga nggak punya background untuk menjadi copywriter. Kalian berapa lama sih untuk belajar bisa menulis gitu? Kayak sekarang berapa lama sih? Perling mungkin lebih dulu. Karena aku mulainya di article writing, nulis blog. Jadi sebenarnya it started out of passion. Jadi dulu sebelum aku nulis blog, aku tuh nulis cerita-cerita di Wattpad. And itu fiksi kan, itu fiksi. And puji Tuhan pas dulunya aku masih nulis di Wattpad, aku tuh dapat banyak banget klien-klien dari luar negeri yang akhirnya hire aku untuk jadi penulis
ghostwriter untuk mereka. Dan that is how I started to learn about writing. And seiring berjalannya waktu, karena ghostwriting itu sebenarnya does not earn as much as people thought. Jadi I think, what if I figure out a skill to write? So I write article and blogs out of like my passion. Dan akhirnya ada kayak orang yang aku kenalan, dan akhirnya they're interested in my blogs and they wanted to work with me. So I work in that company. And dari sanalah saat aku udah tahu copywriting, aku belajar. Dan kalau misalnya ditanya aku, copywriting tuh belajarnya berapa lama? For me, it's just 5 days to learn all the formulas about copywriting. Dan gimana seiring berjalannya waktu bisa belajar ya dari klien-klien yang udah ada, their feedback and everything. I think dalam segala hal lah, dalam hidup itu, like the process is what matters in writing something or doing anything. Oke, berarti Perlin dari awal tuh emang udah hobi nulis ya, kayak blog dan segala macam, tapi mengasah untuk copywriting-nya cuma butuh 5 hari. Wah, ya. Udah kayak ini ya, free trial Spotify gitu, 5 hari. Kalau Fernando, berapa lama belajar? Kalau dari saya sih, belajar jadi content writer itu membutuhkan waktu yang nggak lama sih. Soalnya kan saya tidak ada skill background menulis, tapi saya, untungnya saya tahu bagaimana cara tuh menulis sebuah artikel. Jadi untuk adaptasinya itu bisa memakan waktu 1 bulan. Itu semuanya untuk melakukan research dan menulis, dan untuk pembelajarannya itu bisa memakan sampai waktu 3 bulan dan sampai sekarang juga. Soalnya kita harus mengecek ulang apakah tulisan itu kita benar atau enggak. Jadi bagi saya itu membutuhkan waktu yang lama juga untuk mengadaptasi, apalagi bagi saya sendiri itu tidak ada background skill dari content writer sendiri, Kak. Oke, hobi pun sebenarnya nggak ada ya? Iya, Kak. Oke. Nah, selama kalian menjadi copywriter dan content writer, ini kan lini pekerjaan yang cukup baru bisa dibilang ya, baru muncul ketika zaman-zaman digital sekarang gitu, mungkin baru ketahuannya sekarang. Nah, ada nggak sih kayak stigma-stigma masyarakat yang sering kalian dengar tuh copywriter tuh dibilang apa sama orang? Pernah nggak kalian dapet kayak stigma dari orang kayak, content writer kan gini gitu? Pernah dapet nggak yang seperti itu? Mungkin Fernando boleh dulu. Oh, pernah sih, Kak. Apa tuh? Menurut saya sih, untuk saat ini ya, kan content writer masih baru. Jadi pengetahuan masyarakat luas mengenai content writer itu masih kurang. Jadi untuk asumsi atau stigma dari masyarakat luas tuh untuk content writer itu paling utama tuh, saya pernah dikatakan jadi jurnalistik. Memang meskipun saya bekerja di jurnalistik, tapi orang itu pertama, oh kamu tuh reporter ya, oh kamu tuh wartawan ya. Sebenarnya kan content writer itu kan banyak juga pembagian pekerjaannya. Kita bisa pertama jadi technical writer, bisa jadi content writer sendiri, jadi SEO content writer maupun social media content writer. Jadi stigma dari masyarakat itu yang belum lewat sini, dia bilangnya, oh kamu bekerja apa? Oh saya bekerja sebagai content writer. Oh apa itu content writer ya? Kita jelaskan panjang-panjang. Oh reporter ya? Oh wartawan ya? Sebenarnya gitu Kak. Stigma dari pandang masyarakat terhadap content writer itu lebih gitu kan ya. Mungkin mereka cuma ngambil writer-nya aja, mungkin kayak penulis, mereka jurnalis gitu. Oke, kalau Perlin sendiri gimana? Sebenarnya nggak banyak sih, maybe cuma satu yang aku sering dengar, kalau misalnya copywriting is not, like being a copywriter is not a real job. Itu real job banget. Bahkan sekarang kita mau apply di banyak pekerjaan atau perusahaan luar negeri, misalnya mau kerja di Amerika, misalnya remote work di Amerika, terus mau jadi like CEO associate atau bahkan itu pekerjaan yang kayaknya kalau kita pikir-pikir nggak butuh copywriting skill, itu sekarang copywriting skill tuh like one of the most important things. So definitely bidang apapun, it's a real job. Oke. Ini terakhir nih, apa sih yang ingin kalian sampaikan ke ke orang-orang zaman sekarang mengenai copywriter dan content writer gitu? Perli mungkin boleh lebih dulu. Mungkin kalau buat orang yang mau mulai karirnya di copywriting atau menjadi copywriter atau mau cuman sekedar belajar copywriting, mulailah belajar, karena kedepannya aku percaya banget bahwasanya pekerjaan apapun yang kalian mau kalian masuk business development atau banyak bidang lainnya, copywriting is like one of the future skills yang kalian butuhin. Oke, berarti itu banyak cabang ya dari copywriter ya, kayak dibutuhkan di sini, di sini. Oke, menarik. Dari Fernando, apa Fernando? Kata-kata terakhir. Saya mau jadi seorang content writer itu kan, ya misalnya mau ada yang background maupun yang tidak ada yang punya background. Jadi kalau bagi saya itu ya belajar dulu, belajar yang hal-hal yang menjadi patokan menjadi seorang content writer itu kayak mana. Jadi yang kedua itu ya coba saja. Kalau kita tidak coba itu kita tidak tahu hasilnya bagaimana ke depannya itu Kak.
Oke, oke, oke. Hmm. Oke, kalau gitu terima kasih Perling sudah mau menghabiskan waktunya di Tipot Podcast, dan juga Fernando, terima kasih banyak. Mungkin kalian boleh shout out IG kalian di sini, apa itu, mungkin ada orang yang tertarik untuk mengetahui apa itu content writer. Kalian post tentang content writer kan di Instagram? Kalau Perling aku tahu nih. Fernando post nggak di Instagram ya? Kalau di Instagram tidak post, Kak. Tapi di bio saya ada dikasih link untuk menjadi portofolio dari saya, Kak. Kalau di Instagram saya sendiri itu Fernando.Santo ya, Kak. Oke, kalau Perling? Kayaknya udah Kalau tahu aku sih sih, semua orang. kalau kalau aku di Instagram itu lebih sharing tentang self development, tapi kalau Instagram itu per.ling gitu sih. Oke. Terus saya mau bilang terima kasih ke supporting partner kita yang selalu support kita dari awal episode sampai sekarang, yaitu Clapham. Clapham itu lokasinya ada di Komplek Center Point, lebih tepatnya di lantai 2. Dia satu gedung tuh sama Soul Garden, aku lupa. Soul Garden, dia satu gedung Soul Garden, dia di lantai 2. Mungkin kalau Perling sama Fernando mau main-main ke sana juga boleh, mau sharing-sharing ke teman-teman di sana juga boleh. Dan mungkin kalian penasaran gimana dalamnya Clapham itu, kalian boleh lihat video ini. Oke. Kalau begitu, terima kasih semuanya sudah menonton Tipot Podcast. Dadah. Thank you, Perling. Dadah. Thank you, Fernando. Hai, thank you. Thank you, Kak Isan. Thank you, Kak Perlin juga. Thank you, Kak Isa. Thank you, Kak Fernando.